Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mamat Albi. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara menggiringkan merpati setelah sabut telur. Nah, ini adalah video lanjutan kemarin. Yang pertama itu ada jadwal mencabut telur burung merpati, yang kedua cara mencabut telur merpati agar giring keras kembali. Nah, yang ketiga sekarang cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Nah, sebelumnya juga saya udah ada videonya, cuman itu belum lengkap, itu singkat aja. Nah, teman-teman, di sini cara menggiringkan merpati itu ada 3 kalau saya. Yang pertama itu setelah misalkan kemarin nih cabut telur malam-malamnya. Nah, pagi-paginya itu teman-teman bisa mandiin, terus dijemur sampai kering. Dijemur, terus teman-teman masukin ke pagupon atau peti, atau teman-teman juga bisa besek. Kalau gak ada besek ya bisa pakai kardus, cuman kalau kardus kasihan teman-teman, ngap gitu. Cuman kalau gak ada ya udah nggak apa-apa, pakai kardus aja. Cuman kalau bisa pakai besek atau pagupon teman-teman. Nah, itu dibekam, didiamin di paguponnya itu selama 2-3 hari. Setelah 3 hari teman-teman besoknya keluarin, terus dipanasin merpatinya itu, dinaikin sama jantan yang lain. Nah, itu bisa dites udah giring atau belum. Nah, kalau cara yang pertama itu saya sering melakukan karena gampang teman-teman. Nah, kalau cara yang kedua yaitu teman-teman bisa setelah cabut telur merpatinya nih kemarin malam, teman-teman bisa mandiin lagi merpatinya, terus dijemur teman-teman sampai misalkan teman-teman mandinya jam 8, teman-teman jemur sampai jam 10. Jam 10 itu teman-teman masukin lagi ke kandang. Nah, di jam 12 teman-teman keluarin lagi merpatinya, dijemur sampai jam 2. Setelah jam 2 teman-teman masukin lagi ke kandang. Nah, kalau udah dimasukin ke kandang, teman-teman habis asar atau sekitar jam 4 itu teman-teman keluarin lagi, dijemur lagi. Nah, udah dijemur teman-teman sampai jam 5 teman-teman masukin lagi. Lakukan cara itu 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan. Nah, biasanya itu giringnya juga bagus teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau simple sama gampang, nah teman-teman pakai cara yang ketiga. Teman-temannya habis cabut telur kemarin malam, nah teman-teman paginya itu mandiin. Udah dimandiin langsung aja gitu teman-teman, diumbar. Nah, setelah diumbar merpatinya atau dilepasin, nah itu merpatinya dibiarin aja di luar. Nah, udah kayak gitu kandangnya itu dibersihin dulu ya teman-teman, sambil dibersihin tuh kandangnya biar lupa kalau dia udah gak angremin telurnya. Nah, jadi ada 3 cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Nah, yang pertama tadi mandiin terus dimasukin ke pagupon atau besek selama 2-3 hari. Cara yang kedua dimandikan, dijemur, lakukan sampai 3 hari ke depan. Nah, kalau cara yang ketiga paling simpel, di pagi-paginya dimandikan terus diumbar teman-teman selama 3 hari ke depan. Nah, itu cara yang paling simpel. Nah, sebelumnya teman-teman misalkan merpatinya udah dikeluarin nih, udah dimandiin terus dijemur. Nah, sambil nunggu merpatinya kering dijemur itu teman-teman bisa bersihin kandangnya, bersihin biar merpatinya itu lupa kalau dia lagi angrem. Nah, jadi dibersihin, kandangnya udah bersih, berarti ntar udah selesai jemur teman-teman bisa kasih makan merpatinya di dalam kandang. Oke teman-teman, saya akan contohkan cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, cara yang pertama saya bakal pakai 1 pasang merpati, kalau cara yang kedua saya bakal menggunakan 2 pasang merpati. Nah, misalkan teman-teman kemarin malam sudah mencabut telurnya, nah pagi-paginya teman-teman keluarin merpatinya. Nah, udah dikeluarkan gini merpatinya, teman-teman bisa masukin ke kandang jemur. Nah, ini saya bakal menggunakan cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, nah ini juga sama, dikeluarin si merpatinya. Nah, cuman kalau cara yang pertama itu dimandikan, dijemur kering, terus dimasukin ke besek atau pagupon. Cara yang kedua hanya dijemur saja teman-teman, dimandikan terus dijemur.
Nah, setelah dikeluarkan si merpatinya, teman-teman bisa mandiin merpatinya. Ini teman-teman bisa mandiin merpatinya sampai benar-benar basah ya, agar si merpatinya itu lupa teman-teman. Ini kalau teman-teman menggunakan sampo atau misalkan air aja, jangan sampai kena mata atau si hidung merpatinya, ntar merpatinya bisa sakit. Nah, ini memandikan merpati juga biar si merpatinya itu bulunya bersih teman-teman, nggak kotor kayak ada kotoran gitu. Nah, teman-teman mandikan merpatinya. Setelah dimandikan, teman-teman bisa jemur merpatinya sampai kering. Nah, memandikan merpatinya itu jantan dan betinanya ya teman-teman, agar sama-sama dimandikan agar saat dijemur itu bareng. Nah, ini merpatinya selesai dimandikan untuk cara yang pertama ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk cara yang kedua itu teman-teman juga mandiin sampai benar-benar basah ke si bulu-bulunya itu, agar si merpatinya itu fresh lagi, agar lupa ke telurnya. Nah, ini teman-teman memandikannya boleh pakai sampo atau gak pakai sampo juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini merpatinya udah dimandiin ya teman-teman. Nah, ini tinggal dijemur sama si betinanya dalam satu kurungan atau kandang jemur. Nah, biar dia dijemur bisa sambil kawin teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini si betinanya kita mandiin. Ini masih rada liar teman-teman, soalnya merpati yang ini saya baru pegang lagi karena udah jarang ini teman-teman, soalnya tidurnya di atas genteng terus. Nah, ini kita mandiin dulu sekalian nih teman-teman, merpatinya kotor jadi kita mandiin. Nah, ini udah dimandiin ya teman-teman. Kita lanjut ke merpati yang selanjutnya. Nah, oke teman-teman, ini kita mandiin merpatinya. Ini pakai cara yang kedua, yang pelontang tadi, putih sama ada coklat gitu. Sama yang ini teman-teman, itu pakai cara yang kedua. Kalau si raja tadi yang megang pelontang, dia pakai cara yang pertama. Nah, bedanya kalau cara yang pertama dan cara yang kedua itu, cara yang pertama itu cuman di hari setelah dicabutnya itu dimandikan, dijemur, dikasih makan dalam kandang, terus dibesekin. Kalau cara yang kedua hanya dimandikan 3 hari ke depan setiap pagi, terus siang sorenya itu dijemur aja teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini adalah merpati yang terakhir pakai cara yang kedua. Ini betina dari si pelontang coklat kan tadi teman-teman, warna megan telapik. Nah, oke teman-teman, ini merpatinya sudah selesai dimandikan. Nih kita langsung jemur aja. Selanjutnya kita akan mandikan merpati dengan cara yang ketiga teman-teman, mandi. Nah, kalau untuk cara yang ketiga teman-teman bisa mandikan merpatinya. Setelah dimandikan teman-teman bisa umbar atau lepasin aja teman-teman. Nah, kalau udah dimandikan kayak gini, kita lanjut ke mandiin si betinanya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini betinanya kita mandiin. Nah, ini teman-teman kita udah mandiin si merpatinya. Nah, tinggal kita umbar aja sama lepasin bareng jantannya. Nah, oke teman-teman, ini cara yang ketiga. Nah, merpatinya tadi udah dimandiin. Nah, kita ambil nih. Nah, ini merpatinya udah dimandiin tadi, basah. Nih ya, merpatinya udah basah tuh, udah dimandiin. Nah, jadi kalau udah dimandiin kayak gini, kita tinggal umbar aja teman-teman. Kita tuh.
Nah, kita biarin aja dia di situ biar kering teman-teman. Nah, ntar dia bakal giring sendiri atau kawin sendiri teman-teman. Nah, ini merpatinya dibiarin aja, kebetulan lagi ada matahari. Nah, kalau mau mandiin merpatinya itu harus ada matahari teman-teman, biar si merpatinya itu kering. Nah, ini udah dibiarin aja teman-teman kayak gini. Nah, ntar dia bakal kawin sendiri terus giring sendiri teman-teman. Nah, cara ketiga emang paling simpel teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini merpati pakai cara yang kedua. Nah, ini pakai cara yang pertama, ini pakai cara yang kedua teman-teman. Nah, kalau cara yang pertama itu dijemur dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu dikasih makan dalam kandang. Dari dalam kandang teman-teman masukin ke besek atau paguponnya, kasih jagung sedikit dimasukin ke beseknya. Nah, kalau cara yang kedua itu teman-teman jemur sampai jam 10, dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu teman-teman masukin ke kandang. Nah, jam 12 teman-teman keluarin. Nah, pas dimasukin ke kandangnya itu teman-teman bisa kasih makan sama kasih minum. Nah, kalau sudah jam 12 teman-teman keluarin lagi, setelah itu dijemur sampai jam 5. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video tutorial atau cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari video awal sampai akhir video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. See you, salam patiang.